orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Gak habis pikir kita kan dengan mereka ini kan, apa sih sebenarnya yang ingin mereka cari gitu ya. Apa karena mereka ini negara kecil ya, jadi menyangkut pautkan kita orang-orang Indonesia ini, suku-suku yang di Indonesia ini, supaya mereka itu besar. Seperti itu mungkin ya. Saya suku Batak, kan jelas beda dengan suku Melayu. Dan mereka, saudara-saudara kita suku Melayu, tidak akan pernah mau menyamakan suku Melayu dengan suku Batak. Beda. Kita sama orang Indonesia, iya sama. Tetapi kita semua berbeda suku. Kita satu dalam naungan NKRI, tetapi kita berbeda-beda suku. Beda dengan orang-orang Malaysia, semua dimelayukan. Hal mendasar yang perlu diketahui, kenapa orang Jawa tidak mau dianggap sebagai orang Melayu? Jawabannya sudah pasti memiliki banyak perbedaan. Iyalah. Suku Jawa dan suku Melayu adalah dua suku bangsa yang berbeda budaya, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Meskipun terdapat beberapa persamaan budaya, namun ada beberapa perbedaan yang membedakan suku Jawa dengan suku Melayu. Iya. Perbedaan yang paling mencolok adalah soal bahasa. Suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, sedangkan suku Melayu menggunakan bahasa Melayu. Iya. Bahasa Jawa memiliki struktur kosakata yang berbeda dengan bahasa Melayu. Untuk sebaran suku Jawa, terdapat di Pulau Jawa, serta di wilayah lain Indonesia, Malaysia dan Suriname. Sedangkan suku Melayu banyak bermukim di wilayah Sumatera, Malaysia, Kalimantan, Singapura, Brunei, dan selatan Thailand. Meskipun terdapat persamaan dalam adat istiadat, suku Jawa dan suku Melayu memiliki perbedaan dalam sistem adat dan upacara tradisional mereka. Seperti dalam adat perkawinan, suku Jawa memiliki tradisi, midodareni, dan siraman. Sementara suku Melayu memiliki tradisi, adat merenjis, dan bersanding. Suku Melayu mayoritas pemeluk agama Islam, sedangkan suku Jawa juga banyak pemeluk agama Islam, namun ada sebagian memeluk agama Hindu, Buddha, dan Kristen. Perbedaan ini bersifat umum, tidak menjadi generalisasi bagi setiap suku Jawa dan suku Melayu. Sedangkan bahasa Jawa dan bahasa Melayu Malaysia, merupakan dua bahasa yang memiliki struktural, kosakata, dan pengucapan yang berbeda. Sangat jauh banget. Orang Jawa identik dengan wayang dan batik. Wayang dan bahasa Jawa, saling memiliki keterkaitan antara keduanya. Sedangkan bahasa Melayu Malaysia, memiliki banyak kosakata yang dipengaruhi oleh bahasa Arab, Inggris dan Cina. Bahasa Jawa memiliki ragam dialek yang berbeda di setiap wilayah Jawa, sedangkan bahasa Melayu Malaysia, memiliki dialek-dialek tertentu, tergantung pada wilayah dan suku bangsa penggunanya. Bahasa Jawa digunakan secara luas di wilayah Jawa, sementara bahasa Melayu Malaysia merupakan bahasa resmi Malaysia dan digunakan oleh mayoritas penduduk Malaysia. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi alasan, mengapa orang Jawa mungkin tidak ingin disebut orang Melayu. Selain identitas budaya yang berbeda, suku Jawa memiliki identitas budaya, tradisi, bahasa yang berbeda dengan kaum Melayu. Iyalah, jauh banget lah. Sejarah Nusantara masa lalu mencatat, adanya beberapa konflik dan pertikaian antara kerajaan Jawa dan kerajaan Melayu di masa lampau. Hal ini mungkin saja menyisakan sisa-sisa ketidakpercayaan atau ketidakcocokan antara kedua suku tersebut. Bahasa Jawa dan bahasa Melayu merupakan dua bahasa yang sama sekali tidak ada persamaannya. Sebagian orang Jawa mungkin memiliki persepsinya sendiri, tentang orang Melayu yang berbeda dengan etnis Jawa itu sendiri. Menurut para arkeolog, leluhur nenek moyang masyarakat Jawa, berasal dari orang Indonesia sendiri. Hal ini diyakini dengan penemuan fosil manusia purba di wilayah tanah Jawa, yaitu Pithecanthropus erectus, dan Homo erectus. Sehingga arkeolog menyimpulkan, bahwa orang Jawa berasal dari etnis pribumi. Hal ini dibuktikan dengan hasil DNA yang sama persis dengan orang Jawa saat ini. Menurut von Heingelden, terjadinya migrasi penduduk dari Tiongkok bagian selatan, tepatnya wilayah Yunan, menuju beberapa daerah,
termasuk Pulau Jawa di Nusantara. Peristiwa tersebut terjadi di zaman Neolitikum, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, sampai zaman Perunggu, abad 500 sebelum Masehi. Iya. Sebuah tulisan kuno menulis, ada seorang pengembara yang bernama Aji Saka, dia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa, dan dipercaya sebagai nenek moyang orang Jawa. Dan menurut babat Jawa kuno, asal-usul nenek moyang orang Jawa, merupakan seorang pangeran dari kerajaan Kling, yang tersisih akibat perebutan kekuasaan, sehingga pangeran tersebut memisahkan diri dan menemukan Pulau Jawa. Sebenarnya semua Melayu berasal-usul daripada semenanjung tanah Melayu, lepas itu disperse bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Nanti saya sampai ke situ. Di sini adalah kalau kita lihat, saya tak tahu sampai ke tidak, DNA yang paling tua sekali adalah di sini ya, di Djibouti itu, di hujung tanduk Afrika, dan juga di Saudi. Itu adalah DNA yang paling tua sekali. Dan kalau kita lihat hari ini kajian menunjukkan bangsa Melayu mempunyai DNA yang kedua tertua ya, berbanding dengan bangsa lain. Dan China juga jauh lebih muda daripada bangsa Melayu ya. Kalau kita di sini di benua Sunda, saya namakan benua ini benua Sunda sebabnya ia masih lagi satu benua zaman itu, di mana semenanjung tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo adalah satu benua, tidak terpisah seperti hari ini yang kita panggil Asia Tenggara ya. Ia apa yang menjadikan Asia Tenggara sekarang ini adalah kerana ini negeri kita dulu sebenarnya ya, satu benua ya. Itu sebab evolusi dalam benua ini selama 35,000 tahun in situ maknanya tidak bergerak, tidak bergerak, menjadikan Melayu ini teras. Champa itu Melayu, Mon kat hujung Burma itu Melayu, Siam itu Melayu, sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipina. DNA dia almost serupa, macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Ini adalah tebaran ya, tebaran bangsa-bangsa Melayu. Dulu kita ingat Melayu ni di sini ya, di Semenanjung, tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains ya dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli ya, orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa ya, dekat sini ya, kepulauan Polinesia ni. Sampai di Hawaii. Borneo ni semua adalah termasuk Champa ya, dan selatan Burma adalah orang Melayu. Ya, selatan Burma itu kita panggil orang Mon ya. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas ya, tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah semuanya mau disebut sebagai orang Melayu? Silakan adu bacor di kolom komentar. Luar biasa ya, semua dimelayukan, bukan hanya di Asia Tenggara. Selandia Baru Melayu, Hawaii itu sampai Hawaii kan Amerika tuh Melayu ya kan. Afrika Melayu, Madagaskar kan di benua Afrika ya, Melayu. Hebat. Selamatlah buat Profesor sudah berhasil menciptakan sebuah cerita dongeng sebelum tidur yang bisa meninabobokan bangsamu, bangsa Malaysia, orang-orang Malaysia. Selamat ya sekali lagi buat kalian Profesor Malaysia.